Tolong Mas Dani, tolong. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang perubahan pada masa kolonial barat. Sebelum kami mulai menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang akan dimulai oleh saya, Mila Dina Adin dari absen 21 dan Saya Sania Maudara Ramadhani, absen 33. Sebelum kita mulai, kamu tahu nggak sih apa itu masa kolonial barat? Enggak, San. Emang masa kolonial barat itu apa? Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, kolonialisme barat adalah sebuah fenomena ekonomi politik di mana berbagai negara Eropa melakukan eksplorasi, penaklukan, pendudukan, dan eksploitasi wilayah-wilayah dunia yang luas. Oke, San. Makasih infonya. Oke, sekarang kita akan mulai ke perubahan yang pertama, yaitu perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Dan dikutip dari pediailmu.com, secara umum, pertumbuhan atau perkembangan sistem perkebunan pada masa kolonial mengalami dua fase perkembangan, yaitu industri perkebunan negara yang kemudian beralih ke industri perkebunan swasta. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Dan dari hutan yang dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan tersebut, ada bekas-bekas perkebunan yang dahulu dikuasai Belanda. Contohnya yaitu saluran irigasi Bendung Komering 10. Saluran irigasi ini terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Gumalang, Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Saluran irigasi ini awalnya merupakan hutan belantara yang akhirnya berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Perubahan yang kedua adalah persebaran penduduk dan urbanisasi. Kalian tentu masih ingat dengan politik etis yang terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sejarah transmigrasi atau perpindahan penduduk Indonesia terjadi pada akhir abad ke-19. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Kalian yang tinggal di beberapa daerah di Sumatera mungkin dapat menelusuri sejarah keluargamu atau teman-temanmu. Mungkin sebagian dari mereka memiliki garis keturunan dari Jawa. Pembukaan perkebunan pada masa kolonial barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk di Indonesia. Selain itu, persebaran penduduk Indonesia tidak hanya sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. Contohnya adalah adanya warga keturunan Jawa di negara Suriname, Amerika Latin. Populasi warga keturunan Jawa di negara Suriname mencapai 13,5% dari total 570.000 penduduk di Suriname. Dan suku Jawa sudah ada sejak abad ke-19 di negara Suriname. Perubahan selanjutnya adalah pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Nah, tanaman andalan ekspor itu apa aja sih? Tanaman andalan ekspor yang telah dikenalkan oleh pemerintah kolonial barat antara lain ada sawit, karet, tembakau, lada, teh, kopi, dan lain-lain. Perubahan selanjutnya adalah penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam.
Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Perubahan terakhir adalah pada transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dermaga atau pelabuhan, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi ini mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Kalian tentu masih ingat kan bagaimana proses pembangunan jalur Anyer Panarukan pada masa pemerintahan Gendels? Di satu sisi, pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa atau rodi. Namun di sisi lain, terdapat dampak positifnya juga loh. Pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Sekian presentasi kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.